Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding merah putih. Ini tema kemerdekaan ya teman-teman. Cuma satu resep aja, jadinya 28 cup cantik seperti ini. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Kemudian 1 saset Nutrijel plain beratnya 15 gram, ini kemasan besar, dan 1400 ml air. Kemudian aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Memasak puding harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, lalu kecilkan apinya, kecil banget ya teman-teman. Selanjutnya ambil 100 ml puding bening. Selanjutnya untuk sisanya ini tambahkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Ini saya pakai semuanya ya teman-teman. Jangan lupa yang ada di dalam kaleng juga, ini kita kocak-kocak ini supaya nggak bersisa. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk kembali sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai beludak-beludak banget, karena tadi kan itu udah mendidih ya teman-teman. Setelah kental manisnya larut dan mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah sedikit berkurang, lalu ambil 500 ml puding susu. Ini pas 500 ml ya teman-teman. Untuk sisanya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk yang 500 ml ini saya tambahkan 1 sendok makan pasta stroberi. Lalu ini diaduk-aduk, aduk sampai pasta stroberinya larut. Dan ini sudah larut ya teman-teman. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan mawar kecil seperti ini. Lalu isikan puding stroberinya, ini diisikan sampai garisnya aja ya teman-teman, seperti ini. Jadi nggak sampai penuh. Semuanya udah saya tuang ke dalam cetakan. Hasilnya itu 28 cetakan ya teman-teman. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Dan untuk puding susunya langsung aja dituangkan ke dalam cup. Ini akan saya bagi menjadi 28 cup ya teman-teman. Dan ini udah aku tuang semua puding susunya, aku bagi menjadi 28 cup ya teman-teman. Jadi ini aku tuang tuh segini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk puding susunya ini udah set, kemudian untuk puding merahnya yang stroberi itu juga udah set. Selanjutnya ini tinggal dikeluarkan dari dalam cetakan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian langsung saja ini diletakkan di atas puding susunya. Nah seperti ini. Ini mudah banget ya teman-teman untuk mengeluarkan dari cetakannya. Ini aku menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini. Tuh. Ini semuanya udah aku masukkan ke dalam cup dan ini cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk puding-pudingnya tadi udah beku, ini mau saya cairkan lagi. Kemudian saya tambahkan 50 ml air dan setengah sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dipanaskan, dicairkan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mencair. Mencair dan mendidih ya teman-teman, karena tadi saya tambahkan 50 ml air. Setelah mencair dan mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang.
Jadi ini jangan dituang dulu kalau uap panasnya masih banyak ya teman-teman. Tunggu uap panasnya betul-betul berkurang baru dituang. Supaya tidak merusak puding mawar juga puding susunya. Kalau puding beningnya uap panasnya sudah hilang, selanjutnya puding beningnya dituang ke dalam cup. Ini dituang di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mengikat puding mawarnya. Juga supaya nggak mudah berair ya teman-teman. Jadi ini dipakai secukupnya ya teman-teman. Aku pakai kurang lebih setengah sendok makan setiap cupnya. Pudingnya semuanya udah aku kasih puding bening, hasilnya 28 cup seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set, jangan diberi tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan betul-betul set dan dingin baru diberi tutup. Pudingnya udah betul-betul set ya teman-teman. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain karena ini benar-benar bikin gemes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini puding mawarnya lembut banget. Puding susunya juga lembut banget tuh, merah putih teman-teman. Untuk bahan-bahannya aku pakai 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Aku pakai merek ini ya bun. Kemudian 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan kecil. Kemasan kecil ini beratnya 10 gram, harganya Rp2.000. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Lalu tambahkan 1200 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lanjut masukkan fruity acidnya. Fruity acid ini untuk puding ini boleh di skip atau boleh ditambahkan ya bun. Aduk sampai larut. Kemudian ambil 500 ml puding beningnya. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan kental manis. Ini kental manisnya aku pakai Omela ya bun. Aduk hingga larut. Ini sudah larut ya bun. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml seperti ini. Lanjut tuang ke dalam cup. Ini dituang sampai garis seperti ini ya bun. Semuanya jadi 9 cup seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk sisa puding beningnya, ini aku tambahkan lagi ya bun, gula 1 sendok makan. Tapi kalau misalnya mau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Kemudian beri pewarna merah secukupnya. Aku pakai merek yang ini ya bun. Ini aku pakai 4 tetes dulu. Terus diaduk sampai larut. Kalau misalnya dikira-kira kurang warnanya, ini bisa ditambahkan lagi. Ini aku tambahkan 2 tetes ya. Nah, udah pas. Nah, warnanya seperti ini ya bun. Cepat membeku, ini aku tutup terlebih dahulu. Kalau puding putihnya sudah betul-betul set seperti ini, selanjutnya ini akan aku keluarkan dari dalam cup seperti ini ya bun.
Kemudian ini dipotong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya bun. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam cup seperti ini. Ingat karena ini cup belimbing, jadi harus pas ya bun, waktu masukin seperti ini. Nah, jadi supaya tidak ada celah. Kita untuk satu potongnya lagi, ini kita pakai cup baru seperti ini. Nah, seperti ini ya bun. Lanjut, lakukan sampai selesai untuk yang lainnya. Semuanya udah aku tata seperti ini di dalam cup ya bun. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ke puding merahnya. Ini sudah hampir dingin ya bun. Jadi ini mau aku panaskan lagi supaya nanti bisa menempel sempurna. Gak perlu sampai mendidih banget ya bun, tapi cukup sampai panas saja. Untuk manisnya silahkan disesuaikan dengan selera ya bun. Kalau misalnya di puding merah ini mau ditambahkan gula lagi, tadi aku udah tambahkan 1 sendok, tapi kalau misalnya mau ditambah lagi boleh ya bun. Kalau untuk puding putihnya tadi kan ditambahkan kental manis, jadi manisnya itu udah pas banget. Cuma kalau aku kurang suka dengan rasa makanan yang terlalu manis, jadi aku ini buat sedang-sedang aja ya. Kalau uap panasnya sudah mulai muncul seperti ini, nah kayak gini, jadi nggak perlu sampai mendidih banget ya, cukup sampai ada sedikit uap panasnya, ini sudah cukup. Lanjut tuang puding merah ke dalam cup, ini dituang pelan-pelan aja ya bun. Nah seperti ini. Jadi puding merahnya ini dituang agak sedikit lebih rendah sedikit saja ya bun, dari puding putihnya supaya nggak luber ke puding putihnya. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup untuk puding merah putihnya, jadinya 18 cup seperti ini. Seharusnya bisa jadi 20 cup ya bun. Jadi kalau misalnya bunda buat, itu nanti bikinnya 10 cup untuk puding putihnya, jadi kurang lebih sekitar 600 ml diambil di adonan yang pertama. Kalau tadi aku ambilnya hanya 500 ml. Nanti sisanya baru untuk puding merah, jadi akan pas nanti jadinya 20 cup. Kalau ini ada sisa puding merah 2 cup ya bun. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set, jangan dipindah-pindah. Pudingnya bun udah betul-betul set. Tuh. Ini mau langsung aku cobain ya bun. Lebih enak puding ini kalau dimakan dingin ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang putih dan ambil yang merah. Ini pudingnya lembut sekali. Masya Allah. Kayak gini bun, cakep banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya lembut banget. Manisnya menurut aku udah pas banget ya bun untuk puding ini. Cobain di rumah.